Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran seni budaya, terutama kelas 7 semester 1. Masih bersama saya dengan Bapak Subandi. Pada video kali ini nanti kita akan mencoba membahas materi kelas 7 bab 2, yaitu menggambar ragam hias. Nanti ada 5 materi pokok yang akan kita pelajari, yang akan kita kupas. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian ragam hias. Kemudian yang kedua, pola ragam hias. Yang ketiga, jenis ragam hias. Yang keempat, teknik menggambar ragam hias. Dan yang terakhir kelima, gaya pembuatan ragam hias. Baik, mari kita kupas pada video kali ini. Namun yang akan kita bahas pada kali ini hanya 2 materi pokok, yaitu pengertian dan pola ragam hias. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ragam hias. Silakan kalian simak pada slide berikutnya, yang nanti akan membantu kalian untuk menjawab apa itu yang dimaksud dengan ragam hias. Di sini ada motif manusia dengan warna putih dan background berwarna merah, sehingga adanya perbedaan yang jauh atau yang mencolok antara objek utama dengan objek pendukung. Dalam ragam hias disebut dengan motif figuratif. Jadi dengan objek manusia disebut dengan istilah motif figuratif. Berikut yang kedua, ini motif hewan, yaitu kupu-kupu dan burung. Walaupun ada juga objek pendukung berupa tumbuhan. Namun objek utamanya berupa hewan atau binatang. Dalam ragam hias disebut dengan motif fauna. Diingat-ingat, untuk binatang disebut dengan istilah motif fauna. Berikut yang ketiga, nah ini ada ukiran, yaitu dengan bentuk bunga atau tumbuhan. Dalam istilah ragam hias disebut dengan istilah motif flora. Jadi dalam ragam hias disebut dengan istilah motif flora. Berikut ini adalah motif klasik. Motif klasik adalah motif yang dimiliki oleh suatu daerah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Untuk daerah yang memiliki, tidak semua daerah di Indonesia memiliki motif klasik. Daerah tertentu saja yang memiliki. Salah satunya adalah motif ini, yaitu motif untuk daerah Bali. Jadi motif ini adalah motif untuk daerah Bali. Berikutnya, ini juga motif klasik suatu daerah, yaitu motif dari Jepara. Itu motif klasik dari daerah Jepara. Nah, berikutnya ini yang sering dipakai pada kain batik. Nah, ini sudah banyak beredar dan kita ketahui banyak digunakan untuk baju batik. Ini namanya adalah motif Megamendung, yaitu dari daerah Cirebon. Ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat motif Megamendung ini. Dan sampai ke daerah Rembang, ini juga ada motif Cirebon atau motif Megamendung dari Cirebon. Nah, dari contoh-contoh tadi, maka apa yang dimaksud dengan ragam hias? Sing diarani ragam hias apa? Apa yang namanya ragam hias? Nah, untuk membantu jawaban, Pak Bandi berikan tambahan slide berikutnya.
Ini juga ragam hias berupa ukiran, yaitu dibuat pada media kayu. Sekali lagi dibuat pada media kayu. Dan untuk penyelesaiannya bisa diwarna dan bisa juga dipelitur. Tergantung kegunaan, tergantung letaknya, tergantung bendanya. Bagusnya diwarna atau dipelitur. Ini media dari kayu. Yang kedua, ini ragam hias yang dibuat pada kain atau tekstil. Jadi tekstil juga bisa menjadi media ragam hias. Berikutnya, ini contoh tekstil yang langsung pada benda pakai, yaitu pada kaos. Jadi nanti kaos bisa diberikan ragam hias. Motifnya bebas, mau diberi motif apa terserah. Yang penting kaos atau pakaian bisa menjadi media ragam hias. Nah, yang terakhir, ini kita lihat, ini adalah gambar atau ragam hias yang dibuat pada apa nih? Ada yang tahu? Kalau dilihat gambarnya adalah dari media batu. Jadi ragam hias selain pada kayu, pada tekstil, bisa juga dibuat pada batu. Dan ini adalah ragam hias yang tertua ini, yaitu yang terdapat di gua. Jadi dibuat di gua, maka medianya adalah batu. Jadi selain kayu, tekstil bisa juga dibuat pada media kayu. Nah, sekarang kalian jawab dari penjelasan Pak Bandi yang sudah Pak Bandi berikan. Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Tadi sudah Pak Bandi berikan pakai media kayu, batu, terus tekstil. Dan bentuknya berupa apa? Nah, silakan kalian tulis apa yang dimaksud dengan ragam hias. Baik, kalau tidak ada, sekarang Pak Bandi berikan bantuannya atau jawaban. Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias atau disebut juga ornamen, yang berasal dari kata ornare yang berarti menghiasi, atau sebagai gambar dasar hiasan yang nantinya akan menjadi pola yang diulang-ulang pada suatu karya kerajinan atau karya seni. Jadi ragam hias bisa berupa tenunan, tulisan pada kain atau batik, songket, ukiran berupa pahatan, baik pada kayu maupun pada batu. Jadi intinya berupa gambar yang akan menghiasi. Bisa merupakan karya seni atau kerajinan yang bentuknya diulang-ulang. Bisa berupa tenunan, tulisan, atau ukiran baik pada kayu, tekstil maupun pada batu. Nah, itu pengertian dari ragam hias. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Pak Bandi lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu pola ragam hias. Apa itu pola ragam hias? Nah, kita bahas apa itu pola ragam hias. Pola ragam hias merupakan tata letak garis miring tempat atau posisi, sehingga bisa berada di sudut, di tengah, di tepi, baik simetris, asimetris, beraturan, dan tidak beraturan. Nah, dari pola ragam hias ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa saja pola ragam hias. Untuk pola ragam hias di sini ada 6 jenis. Yang pertama pola simetris, yang kedua pola asimetris, yang ketiga pola hias tepi, yang keempat pola menyudut, yang kelima pola beraturan, yang keenam pola tidak beraturan. Akan kita kupas satu per satu dari masing-masing pola ragam hias. Yang pertama pola simetris.
yaitu pola yang menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Komposisi yang berpola simetris meletakkan fokusnya di tengah dan meletakkan unsur-unsur di bagian kiri sama dengan bagian kanan. Ibaratnya pinang dibelah dua. Contohnya ini kalau dipisah tengah, diberi garis tengah, maka kanan dan kiri sama. Itu yang namanya simetris. Berikutnya, pola asimetris. Pola asimetris merupakan komposisi benda atau objek yang diletakkan fokusnya tidak di tengah. Dan paduan unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang bagian kanan, tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Jadi seolah-olah seimbang. Ini contohnya, ini kalau dipisah jadi dua, dibelah jadi dua, memang bentuknya tidak sama. Tapi seolah-olah seimbang. Itulah pola asimetris. Berikutnya yang ketiga, pola hias tepi. Pola ragam hias tepi merupakan pola ragam hias yang bentuknya menyerupai pengulangan dari bentuk sebelumnya serta dipakai untuk menghias bagian tepi pada bagian tertentu. Contohnya ini, dia berada di tepi, membingkai bidang yang di tengah, membatasi bidang yang ada di tengah. Dia berada di tepi. Nah, ini contohnya, contoh hiasannya. Ada 3 contoh ini. Dan nanti masih banyak lagi, tergantung dari kreasi kalian sendiri. Mau pakai contoh ini atau kalian berkreasi sendiri. Yang penting dia berada di tepi, membingkai bidang yang ada di tengah. Itu pola hias tepi. Berikutnya, pola menyudut. Pola ragam hias menyudut adalah pola ragam hias yang membentuk pola segitiga. Pokoknya segitiga. Dan biasanya mempunyai bentuk ragam hias yang berbeda. Serta disesuaikan pada bentuk ragam hias yang sudah ada. Jadi intinya adalah pola segitiga. Maka dia berada di sudut. Ini contohnya. Jadi dia berada di sudut. Ini di sudut kiri bawah. Kalau yang ini di sudut kiri atas. Dan bisa juga kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Yang penting berada di sudut. Berikutnya, pola beraturan. Yaitu pola ragam hias beraturan merupakan pola ragam hias yang bentuk bidang dan coraknya sama. Ini contohnya. Bidangnya sama, roto sama. Ini contohnya. Berikut pola tidak beraturan. Yaitu pola ragam hias tidak beraturan adalah pola ragam hias hasil dari pengembangan beberapa motif yang berbeda serta tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi. Nah, ini contohnya. Ada bentuk-bentuk bunga digabungkan dengan bentuk kawung. Nah, ini dua bentuk yang berbeda digabungkan jadi satu. Kemudian yang kedua, ini bentuk bunga segi 5 dengan background oranye digabungkan atau disandingkan dengan bentuk daun yang berbackground warna coklat. Ini ada dua bentuk yang berbeda dan disandingkan. Inilah pola tidak beraturan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian dan pola ragam hias. Dan jangan lupa untuk mengakhiri video kali ini, klik tombol subscribe. Dan akhirnya Pak Bendi akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.